Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini, aku akan bercerita kisah tragis yang terjadi di sebuah kota kecil di Amerika Serikat yang menimpa seorang wanita muda. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. He said, "We found her." And I went, "She's dead, isn't she?" And he had tears in his eyes. And I don't remember. I remember kind of going to my knees. The worst day of my life. Lisa Sigurd yang terlahir pada tanggal 24 Maret 1968 dibesarkan di kota Agawam di Massachusetts, Amerika Serikat. Setelah lulus kuliah, dia kembali ke rumah untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus di sekolah menengah. Konselor sekolah merasa bahwa dia adalah guru yang sangat berbakat yang selalu memastikan kalau murid-muridnya merasa dihargai. Murid-muridnya ingat kalau Lisa selalu membantu mereka dengan masalah mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan bahwa dia selalu baik juga kepada mereka. Ibunya Lisa yang bernama Diane menggambarkan putrinya sebagai orang istimewa yang ceria, ramah dan bisa menularkan kegembiraannya kepada orang lain. Dan dia juga memiliki hubungan khusus yang spesial dengan anak-anak yang diajarnya. Pada hari Rabu di tanggal 15 April 1992, Lisa yang baru saja meninggalkan sekolah di sekitar pukul 4:30 sore langsung berkendara menuju ke Brittany's Card and Gift Shop tempat dia bekerja. Dan jam kerjanya akan berlangsung dari pukul 5 sore hingga pukul 9 malam. Di pukul 5:30 sore, adiknya Lisa yang bernama Lynn mampir ke toko itu. Saat itu dia melihat kakaknya sedang mengerjakan sketsa untuk teman mereka. Lynn ingat bahwa percakapan mereka normal dan tidak ada yang tampak aneh. Dan dia pun pulang sekitar pukul 6 sore. Keesokan paginya di pukul 8:45 di pagi hari, rekan kerja Lisa tiba seperti biasa untuk membuka toko. Dan dia terkejut menemukan mobil Lisa masih di tempat parkir, karena itu adalah hari sekolah. Lampu di toko juga dalam keadaan menyala dan tulisan tanda buka masih tergantung di pintu. Temannya itu tidak terlalu memikirkan apapun sampai dia masuk ke dalam toko dan kemudian memanggil nama Lisa beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban. Temannya itu kemudian menuju ke belakang counter dan menemukan bahwa semua barang milik Lisa, termasuk lukisannya, buku dan kunci mobil masih berada di sana. Dia tahu ada yang tidak beres sedang terjadi, sehingga dia pergi ke sebuah restoran di seberang jalan dan meminta mereka untuk memanggil polisi. Polisi menemukan tanda-tanda pertarungan di ruang belakang di gudang. Beberapa kotak terlihat telah dihancurkan dan beberapa jejak darah ditemukan di beberapa barang. Hari itu Departemen Kepolisian Agawam dibantu oleh FBI dan Kepolisian Negara Bagian Massachusetts melakukan pencarian besar-besaran. Keluarga Lisa mengharapkan yang terbaik dan mereka takut akan yang terburuk. Sayangnya pada sore hari di Minggu Paskah pada tanggal 19 April, 4 hari setelah Lisa menghilang, tubuhnya yang setengah telanjang ditemukan di daerah berhutan di sebuah area di pinggir kota. Lokasinya berjarak sekitar 5 km dari toko, dan dia memiliki 8 luka tusukan di sekitar leher dan kakinya. Meskipun beberapa barang bukti ditemukan di tempat kejadian, senjata pembunuhan tidak pernah ditemukan. Pemeriksaan oleh pemeriksa medis daerah kemudian menunjukkan bahwa Lisa telah diserang secara seksual. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah Agawam terjadi insiden menyedihkan seperti itu, dan seluruh kota larut dalam kesedihan. Saat pemakamannya, lebih dari 1.000 orang berdiri selama 5 jam di tengah hujan musim semi untuk memberi penghormatan. Keluarganya senang melihat begitu banyak orang yang datang karena itu menunjukkan orang seperti apakah Lisa dan seberapa besar pengaruh yang dia miliki. Bahkan salah satu muridnya mengingat bagaimana Lisa adalah seorang teman bagi semua orang
dan mereka berharap ada lebih banyak orang di dunia yang seperti dia. Saat Agawam berduka, pihak berwenang mendesak penyelidikan mereka. 3 telepon penting datang yang membantu menetapkan kerangka waktu. Telepon pertama berasal dari seseorang yang berada di toko pada pukul 20:20. Mereka telah melakukan pembelian dan benar-benar memiliki tanda terima yang tertulis waktunya. Dan mereka mengatakan tidak melihat sesuatu yang tidak biasa di toko itu atau tentang sikap Lisa. Orang kedua adalah pelanggan toko yang datang di pukul 9 malam. Dia melihat toko dalam keadaan terbuka dengan lampu menyala, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Dia mendengar beberapa suara di ruang belakang yang dia gambarkan seperti suara benturan. Dia menunggu sebentar dan ketika tidak ada yang keluar, dia pun memutuskan untuk pergi. Hal itu menunjukkan kepada polisi kalau Lisa memang berada di toko sekitar pukul 9 malam dan berada di ruang belakang. Informasi ketiga datang dari seorang wanita yang bekerja di dekat toko Lisa di pukul 9:15 di malam hari itu. Wanita itu sedang dalam perjalanan pulang. Dia melihat kendaraan tipe Bronco atau Blazer yang berhenti di jalan menuju ke area di mana tubuh Lisa kemudian ditemukan. Dia mengatakan bahwa dia yakin ada 2 orang di dalam mobil itu, yaitu 1 pria dan 1 wanita. Pada saat itu wanita itu mengira kalau itu hanya sepasang remaja dan dia pun melaju pergi. Dan setelahnya tidak ada petunjuk lebih lanjut dari wanita itu. Seorang pria tak dikenal dilaporkan sering menonton Lisa dan anggota pusat kebugaran lainnya saat mereka sedang berolahraga. Hal itu terjadi sesaat sebelum pembunuhannya. Saksi mencatat bahwa dia mengawasinya dengan cermat dan dengan cara yang mesum. Pria itu digambarkan berkulit putih, berusia 30-an dan mempunyai rambut coklat muda bergelombang. Namun tidak diketahui informasi lebih lanjut tentang pria itu. Lisa juga memberitahu orang-orang kalau dia yakin kalau dia sedang diawasi. Dia juga meminta beberapa teman dan kerabatnya untuk sering mengunjunginya di toko karena dia takut berada sendirian di sana. Hal itu membuat para penyelidik percaya bahwa pelaku telah menguntitnya selama berminggu-minggu hingga kematiannya. Dan kematiannya dinyatakan polisi sebagai kasus pembunuhan, namun kasusnya tidak terpecahkan selama lebih dari 25 tahun tanpa adanya tersangka atau petunjuk. Para siswa di sekolah menengah Agawam mendirikan peringatan untuk menghormati Lisa yang dalam hidupnya yang singkat menyentuh begitu banyak kehidupan. Kematian Lisa menyebabkan banyak muridnya menyadari bahwa hidup tidak selalu adil dan mereka harus ekstra berhati-hati. Ibu Lisa yakin kalau pembunuh Lisa harus dihukum agar para siswa mengetahui bahwa masih ada keadilan di dunia ini. Pada bulan Desember 2015, DNA yang ditemukan di TKP dikirim ke Parabonano Labs, yaitu sebuah layanan analisis forensik DNA. Perusahaan kemudian membuat komposit menggunakan fenotip DNA dan berdasarkan analisis mereka menentukan bahwa pelaku bisa kemungkinan berkulit putih dengan mata coklat dan rambut coklat atau berwarna hitam. Di tahun 2017, penyelidik memeriksa 11 tersangka yang menolak untuk memberikan sampel DNA selama bertahun-tahun. Dan salah satunya adalah warga Agawam yang sudah berusia 48 tahun bernama Gary Edward Shara. Pada saat pembunuhan itu, dia sudah menikah dan memiliki seorang putra yang masih kecil. Dan dia tidak memiliki catatan kriminal yang diketahui. Namun dia telah menjadi tersangka sejak tahun 1993 setelah mantan istrinya yang telah meninggal di tahun 2014 memberitahu pengacaranya kalau dia yakin suaminya terlibat dalam pembunuhan Lisa. Istrinya memberitahu kalau suaminya pulang larut malam di hari itu dan tidak mau memberitahunya di mana dia berada. Dia juga memiliki luka di tangannya. Istrinya kemudian memperhatikan kalau suaminya menjadi terobsesi dengan kasus itu. Istrinya kemudian melarikan diri dengan putra mereka dan bersembunyi dengan kerabatnya karena dia takut kepada suaminya. Sayangnya karena dia seorang pecandu alkohol, informasinya itu tidak dianggap serius saat itu. Pada bulan September 2017, seorang polisi negara bagian pergi ke rumah Gary dengan membawa surat perintah pengadilan, memerintahkan dia untuk memberikan sampel DNA.
Dia tidak ada di rumah pada saat itu, tetapi teman sekamarnya ada di sana. Polisi itu meminta teman sekamarnya untuk menyuruh Gary menghubunginya. Ketika teman sekamarnya memberitahu Gary tentang kunjungan polisi itu, Gary menulis 3 surat dan meninggalkannya di rumah pacarnya, yaitu surat pengakuan atas pembunuhan Lisa, surat wasiat, dan surat permintaan maaf singkat untuk keluarga Lisa. Dan dia kemudian melarikan diri dari daerah itu. Baru keesokan harinya, pacar Gary menemukan surat-surat itu dan langsung menyerahkannya ke polisi. Polisi mencoba untuk melacak keberadaan Gary dengan mencari lokasi dari sinyal ponselnya. Dan dia diketemukan sedang berada di rumah sakit Connecticut. Dia sedang perawatan di sana karena mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri. Polisi segera datang ke sana dan DNA-nya kemudian dicocokkan dengan bukti yang didapatkan di TKP dan hasilnya ternyata cocok. Pada tanggal 16 September 2017, Gary ditangkap di rumah sakit dan didakwa dengan pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan. Pada tanggal 25 September 2019, Gary yang sudah berusia 50 tahun di persidangannya secara tak terduga mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dalam kasus itu. Akibatnya tuduhan pemerkosaan dan penculikan dibatalkan. Dia mengaku di pengadilan bertanggung jawab atas kematiannya Lisa. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dalam pengakuannya, dia menyatakan kalau dia telah terpesona dengan ide penculikan sejak kecil. Dan pada hari kejadian, dia membiarkan dirinya melakukan sesuatu yang mengerikan. Dia mengklaim bahwa dia tidak bermaksud untuk membunuh Lisa ketika dia menculiknya, tetapi semuanya itu terjadi di luar kendalinya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!